Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari Senin ini, 24 Januari 2022. Smart Syariah, temani aktivitas Anda siang hari ini 1 jam. Kita akan memberikan satu pemahaman lebih jauh lagi mengenai bagaimana pemahaman pemberdayaan UMKM berbasis budaya dan juga komunitas, yang melibatkan hari ini dua orang pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Handi Riza Idris, selaku akademisi dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat siang Pak Handi. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Daryl, Mas Gunawan, apa kabar? Terima kasih waktunya Pak Handi, dan juga hadir Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Solo, ada Pak Gunawan Setiawan atau Pak Gun. Pak Gun, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, matur nuwun. Terima kasih Pak Gun, waktunya sudah bersama dengan kami dan juga Pak Handi Riza. Pak Gun, ini Solo gimana keadaan cuacanya hari ini? Mendung ini. Mendung ya. Mendung ya, hujan terus. Iya, giliran Jakarta panas terik, sekarang Solo mendung ya Pak Gun ya. Oke, baik. Sebenarnya kita akan bicara tentang pemberdayaan UMKM berbasis budaya dan juga komunitas. Kalau mungkin Anda memperhatikan beberapa edisi dari program Smart Syariah itu memang fokus terhadap bagaimanakah pengembangan dari kebudayaan lokal ya, khususnya di daerah Kauman Solo. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang hal itu, bagaimanakah pemberdayaannya dari UMKM yang berbasis budaya dan komunitas. Mungkin untuk bisa membahas secara keseluruhan, kita buka gerbangnya dulu. Saya mau ke Pak Handi Riza. Pak Handi Riza, yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas ini, pengertiannya seperti apa Pak Handi? Ya, baik Mas Daryl, terima kasih. Pak Gunawan, terima kasih. Jadi Mas Daryl, memang kalau kita bicara mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, bukan sesuatu yang asing bagi kita sebenarnya. Bahkan kalau menurut saya inilah sebenarnya DNA daripada perekonomian nasional itu. So, kalau kita refer kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu di pasal 33 itu kan sudah jelas gitu ya, Mas Daryl ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi perekonomian nasional itu kan ya disusun berdasarkan sebagai usaha bersama. Ya, usaha bersama kan berarti mencerminkan bukan usaha individu kan, Mas. Tapi usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, bersama ini kan bermacam-macam maknanya, Mas. Bisa berdasarkan komunitas, ya, bisa berdasarkan pertemanan, ya, bisa berdasarkan kepada kekeluargaan, ataupun bisa juga berdasarkan kepada kesamaan ide, gagasan, kan bisa juga gitu ya. Tapi intinya adalah perekonomian itu memang harus melibatkan semua pihak ya, banyak pihak. Nah, sehingga ini tentu akan menjadi lebih kuat dan berdasarkan kepada asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan ini kan mencerminkan semangat kebersamaan, Mas, ya, semangat gotong royong, semangat tidak ingin untung sendiri, maju sendiri ya, tapi justru ingin bersama-sama untuk maju, sukses bersama ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi ciri khas daripada perekonomian nasional yang sudah disusun oleh founding fathers kita dalam mungkin sekitar 77 ya, sudah 77-78 tahun yang lalu gitu ya, ketika kita menjadikan ini sebagai undang-undang dasar kita ya, atau sebagai dasar kita bernegara. Nah, ini yang kemudian coba dibangkitkan kembali oleh teman-teman ya, semangat kebersamaan ini kalau sekarang kita kenal dengan istilah partnership, Mas, kemitraan. Semua stakeholder yang ada ya, baik pemerintah, swasta, unsur masyarakat ya, lembaga pendidikan ya. Nah, bersama-sama berpikir, bersinergi ya, melakukan terobosan, inovasi
sehingga menghasilkan ide-ide dan gagasan-gagasan bersama gitu. Tujuannya adalah untuk maju dan berkembang secara bersama-sama. Ya, jadi semangat ini harus menjadi satu semangat yang kita tonjolkan ke depannya gitu ya, supaya bangsa ini akan bisa maju secara bersama gitu Mas ya. Jangan lagi yang besar ya, yang usaha besar yang nilainya atau jumlahnya nggak sampai 5% misalkan ya, tetapi itu menguasai perekonomian nasional sampai 40%. Nah, kita ingin ada pemerataan yang lebih baik tentunya. Tapi intinya adalah Mas Deril, ini adalah sebuah model perekonomian yang dijalankan secara bersama ya, tidak hanya satu pihak saja, tetapi melibatkan banyak pihak ya, yang berbasis kepada ya bisa keluarga, bisa komunitas, bisa persaudaraan pertemanan dan lain sebagainya, sehingga nanti ini bisa dikembangkan dan maju juga secara bersama. Nah, intinya itu adalah kemitraan atau partnership yang sekarang menjadi satu jargon lah ya. Bahkan dalam Sustainability Development ya, SDGs yang digagas oleh PBB itu menjadi tujuan ke-17 Mas Deril ya, merupakan adalah tujuan bagaimana kita mengembangkan partnership ini menjadi sebagai satu pola baru lah dalam mengelola sebuah perekonomian. Jadi nanti tidak aneh tuh ada komunitas-komunitas batik, komunitas pengrajin kulit ya, komunitas kuliner ya, yang semuanya itu berbasis kepada kekeluargaan dan juga kesamaan ide dan gagasan tadi. Mungkin itu Mas Gerin. Ya, karena memang sejatinya kalau berdasarkan sebuah komunitas dan juga aktivitas bersama itu kan lebih mudah dan juga meringankan ya Pak Andi ya. Ya, tak beban lagi untuk bisa memajukan satu dibandingkan dengan yang lainnya Pak Andi. Oke. Baik. Sedikit saya masih punya waktu untuk ke Pak Gun. Pak Gun, kalau di Solo ini kan terdapat banyak sekali para pelaku UMKM yang mungkin dikembangkannya itu berbasis budaya dan komunitas. Seperti apa mungkin gambarannya, boleh dikasih sampaikan kepada kami? Ya, terima kasih Mas Daryl. Di Solo itu banyak sekali komunitas Mas. Banyak sekali komunitas ekonomi, komunitas budaya, komunitas penggerak, komunitas macam-macam lah. Komunitas selfie banyak juga di Solo. Sepeda, olahraga dan sebagainya. Nah, kebetulan di Kauman, di Kampung Wisata Batik Kauman ini adalah suatu kawasan yang di situ juga banyak komunitas. Salah satunya komunitas yang tergabung di Kampung Wisata Batik Kauman di Paguyuban. Namanya Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kata wisata itu bisa menyeluruh Mas, jadi tidak hanya wisata batik, tidak hanya wisata belanja, tapi juga wisata budaya, wisata kuliner, bahkan wisata religi. Nah, keunikan di kampung kami, di Kauman ini, di Kauman Surakarta ini, saya sebut Kauman Surakarta karena Kauman kan ternyata banyak, tidak hanya di Solo. Ada Jogja, ada Klaten, ada Kudus, Pekalongan, mungkin di Jawa Barat juga ada Kauman ya mungkin ya. Karena mungkin itu sudah nama lama ya, nama budaya juga gitu. Ya, di kampung, ya, balik lagi ke Kauman Solo, ini sangat menarik sekali karena di sini ada kampung yang religius, yang dikelilingi masjid, lingkungan yang menarik, terus ada industri batiknya, ada industri kulinernya. Industri kuliner yang ada di Kauman ini punya sejarah juga Mas, jadi tidak timbul karena baru sekarang atau berapa tahun ini, tapi secara sejarah Kampung Kauman ada nama kampung yang namanya Kampung Baladan. Nah, di situ kampung penghasil makanan zaman dulu, penghasil makanan untuk Solo sekitarnya dan ke keraton juga. Nah, komunitas-komunitas itu tadi kita gabung, kita galang bersama untuk ya di bidang ekonomi ya, untuk mengangkat UKM-UKM yang ada di Kauman.
Itu uniknya Mas di Ya, ya. kami. Nggih. Oke, baik. Pak Gun, mohon izin break sebentar ya, Pak Handi juga ya. Ini jelas sekali terlihat, tadi Pak Gunawan mengatakan banyak sekali komunitas-komunitas dan juga para pengrajin yang tidak hanya identik dengan fashion saja, kuliner juga mereka berjibaku untuk bersama. Memang relate sekali apa yang disampaikan Pak Handi, pentingnya melakukan sebuah aktivitas community. Nah, ini yang akan menjadi kunci besar bahasan kita pada hari ini. Kami mengundang Anda berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa coba like, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung program-program yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa, line interaksi juga kami buka di WhatsApp 0812 11 12 959. Kami rehat sejenak, segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Hari-hari di tahun 2021 sudah selesai dan tidak perlu disesali. Namun, selalu ada ruang untuk belajar memaknai pelajarannya. Namun, tahun 2022 baru dimulai. Tahun yang disebut Tahun Macan Air. Sudahkah Anda memiliki strategi untuk memenangkannya? Atau setidaknya Anda telah mulai menyusun langkah yang tepat? Stop, hidup berjalan otomatis. Lakukan sesuatu untuk berubah. Smart FM mengajak Anda untuk berubah ke arah yang lebih baik, tumbuh dan berkembang bagi kemajuan bersama. Bergabunglah dalam Smart Business Chinese New Year Kick-Off dengan tema Growing Strategy Through Digital Solution. Rabu, 23 Februari. Sejumlah narasumber terkemuka Indonesia siap membantu Anda lebih tajam fokus berkarya di Tahun Macan Air. Dapatkan analisa chart pribadi atau perusahaan Anda berdasarkan Astro Science. Investasi hanya Rp150.000. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/sbc_2022. Informasi WhatsApp 0813 3250 3717 0813 3250 3717. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Adam masih terus berbincang bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku akademisi dari Universitas Paramadina, dan juga ada Pak Gunawan Setiawan. Beliau adalah Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Solo, dan fokus pembicaraan kita hari ini adalah pemberdayaan UMKM berbasis budaya dan juga komunitas. Ini ada dua kunci penting ya yang perlu kita eksplorasi lebih jauh, yaitu berbasis budaya dan juga komunitas. Mungkin saya mau ke
Pak Handi. Pak Handi, kalau kita lihat tentang pembangunan ekonomi, semuanya ini akan relate ke arah sana, Pak Handi. Tapi mungkin pertanyaan besarnya, kenapa kok harus aktivitas pemberdayaan UMKM nih yang dinilai penting juga dalam bentuk supporting system untuk membuat satu pembangunan ekonomi di Indonesia secara komprehensif, Pak Handi? Ya, baik. Mas Daryl, kita ketahui ya bahwasanya kita ini kan masuk ke dalam kategori emerging market ya, jadi negara yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, apalagi kita negara dengan mayoritas dengan jumlah penduduk yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita lihat market structure kita, Mas, atau struktur pasar atau struktur ekonomi kita pada hari ini memang yang mendominasi itu adalah sektor UMKM, Mas Daryl. Ya, mungkin kita juga sudah tahu ya. Mungkin saya sedikit mereview lagi usaha UMKM kita ini kan hampir mencapai 64 juta, Mas ya, atau itu kurang lebih sekitar 99,9% dari total usaha di Indonesia. Nah, sisanya itu baru usaha menengah dan juga usaha besar gitu ya. Jadi kalau kita total usaha menengah dan juga usaha besar itu nggak sampai 1% gitu ya dari total usaha kita. Nah, begitu juga dengan tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM ini mencapai hampir sekitar 120 jutaan, Mas Dery, atau sekitar 96% ya dari total tenaga kerja yang bergerak di sektor usaha di kita. Jadi dua hal ini saja menunjukkan bagaimana sesungguhnya UMKM ini merupakan motor penggerak perekonomian kita. Nah, satu lagi yang membuktikan ya bagaimana pentingnya sektor UMKM hari ini bagi perekonomian kita, itu kontribusinya terhadap perekonomian nasional, Mas, ya, terhadap PDB kita, ya, terhadap PDB kita. Nah, kontribusi UMKM terhadap PDB kita ini kan ya mungkin sudah mencapai angkanya sekitar 40%-an lah gitu ya, Mas Dery ya. Nanti kita bisa cek datanya. Tapi artinya adalah kontribusi ini akan terus berkembang ya, akan terus membesar seiring dengan perkembangan sektor UMKM. Nah, dengan data-data makro seperti itulah yang kemudian kita bisa mengatakan bahwasanya UMKM ini adalah salah satu sektor yang paling penting saat ini bagi perekonomian nasional. Sebab inilah yang menopang perekonomian ya. Kita belajar banyak dari krisis 97, krisis 2008, 2009 di mana sektor UMKM itu menjadi penopang perekonomian nasional ya. Banyak tenaga kerja kita yang tadinya berada di sektor formal, kemudian di PHK, diberhentikan, ya, tidak punya pekerjaan, mereka beralih ke sektor UMKM dan akhirnya bisa tumbuh dan berkembang. Nah, oleh sebab itulah tepat sekali rasanya hari ini ketika sektor UMKM ini terus melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan sesuai dengan kekayaan lokal, Mas, budaya lokal. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Gunawan, kuliner lokal, ya, pakaian lokal atau busana lokal yang modal ya, diberi modal, diberi pelatihan, diberi skill, pemerintah membuka pasarnya dengan baik ya, membantu menghubungkan dengan para para peminat ya ataupun pasar baik dalam maupun luar negeri. Saya pikir ini akan jadi sebuah sumber daya ekonomi yang luar biasa sekali dan kita yakin UMKM ini akan selalu menjadi penopang bagi perekonomian nasional. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai ini menjadi jargon saja, Mas. Yang sudah dilakukan oleh Mas Gunawan ini, Pak Gunawan ini layak untuk didorong dan dibantu gitu. Ya, terutama dari sisi tadi ya, permodalan, peningkatan kualitas, pembukaan akses pasar. Kan selama ini permasalahan UMKM kita kan di situ-situ juga, Mas. Lemahnya permodalan, lemahnya skill ya, dan juga daya saing ya. Nah, kalau itu kita bisa tingkatkan, saya yakin ini akan jadi motor perekonomian nasional. Betul sekali. Apalagi mungkin juga realitanya Pak Handi ya, masih banyak para pelaku UMKM yang masuk kategori unbankable ya. Mereka masih kebingungan untuk bisa mencari dana, permodalan dan segala macamnya. Nah, kita coba sentuh dari sisi pemberdayaannya. Saya mungkin mau ke Pak Gunawan. Pak Gun, kalau Pak Gun bisa menjelaskan tentang dampak dari UMKM yang dikembangkan dengan basis budaya ini pada komunitas sekitar. Seberapa besar sebetulnya dampak UMKM-nya sendiri, Pak Gun? Iya, ya betul. Seperti yang disampaikan Pak Handi tadi. Jadi memang UMKM itu kan cara kerjanya kan ngabei ya. Ngabei itu mengerjakan semuanya. Dilakukan sendiri. Jadi dari perencanaan, dari produksi, dari pemasaran, permodalan, pengelolaan harian rata-rata dikerjakan sendiri karena memang ya keterbatasan akses pasar, keterbatasan ilmu, informasi,
undang-undang, pengetahuan undang-undang, bahkan peraturan-peraturan dari pemerintah terkini, termasuk isu-isu dari dunia tentang pasar-pasar marketing dan sebagainya. Nah, ini kendala UKM. Makanya kami membentuk komunitas itu fungsinya adalah membantu teman-teman untuk saling bersama bergabung, saling melengkapi. Nah, dari situlah akhirnya kita bertemu dengan MES, bertemu dengan Bank Indonesia, bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian, kota, provinsi maupun pusat, bertemu dengan akademisi-akademisi, dan bertemu dengan Mas Daril juga ini. Nah, itu karena keterbatasan kita itu kalau bergabung akhirnya bisa membuahkan suatu kekuatan yang walaupun kekuatan itu sebenarnya masih menurut kami ya sebagai pengurus komunitas masih sangat perlu sekali didampingi seperti yang disampaikan Pak Andi tadi. Jadi kita perlu sekali pendampingan. Pendampingan itu bisa dari pemerintah, bisa dari akademisi, bisa dari lembaga bisnis, bisa yang intinya sesuai dengan kebutuhan kami, Pak. Yang tujuannya adalah meningkatkan kelas kami dari kelas super mikro didampingi menjadi mikro, yang mikro didampingi menjadi kecil, yang kecil didampingi menjadi menengah. Insya Allah sih kalau kami melihat di komunitas UMKM yang khususnya yang di Kauman di Surakarta ini Solo, kita melangkah arahnya itu lumayan karena tidak begitu besar wilayah kami, tetapi jumlah UKM-nya banyak. Karena letaknya strategis. Contohnya dalam satu rumah pun dalam satu kakak ya. UKM-nya ternyata ada 3. Bapaknya batik. Ya. Ibunya kuliner. Contohnya, anaknya marketplace. Nah, ini kan perlu penanganan yang dari berbagai macam. Jadi yang kalau dari akademisi, dari pemerintah, dari BUMN contohnya juga itu bisa, dan dari Bank Indonesia yang selama ini bersama kami ini bisa memilah-memilih. Ini pelatihan untuk batik. Wah, nanti yang berangkat yang punya usaha batik yang saya sampaikan tadi. Terus pelatihan kuliner yang ini selama 3 bulan ini kita kuliner Kauman ini diangkat sama MES ini. Diangkat MES Pusat bersama MES Kota Surakarta dengan dukungan dari berbagai pihak, dari BUMN, dari BSI, dari Bank Indonesia ini sangat menarik sekali. Jadi pentingnya tadi yang disampaikan Pak Andi, pendampingan itu. Karena ya balik lagi Pak, kalau nggak ada pendampingan, kita ada keterbatasan. Itu ya selama ini alhamdulillah kita sudah senang sekali dengan program-program yang ada dari pusat, provinsi maupun kota. Ini selaras dengan perkembangan kita. Ngaten Mas Hani. Oke, baik. Kita break sebentar ya, tanggung waktunya karena sudah pas di break session pada sesi yang kali ini. Nanti kita bahas lebih jauh, saya juga kepengen tahu komentar dari Pak Handi, karena salah satu program kawasan kuliner halal adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, harapannya seperti apa gitu loh, karena ada keterkaitan dan simbiosis yang begitu kuat sekali untuk membangun sebuah ekosistem yang lebih luas lagi, kalau hal ini bisa dijelaskan lebih komprehensif. Baik, Pak Handi dan Pak Gun, kita break sebentar. Sebentar sekali undang Anda berinteraksi, silakan di kanal YouTube Smart FM, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music.
download melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan dua narasumber kami pada kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Dr. Handi Riza Idris, selaku akademisi dari Universitas Paramadina, dan juga ada Pak Gunawan Setiawan. Beliau adalah Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Solo. Dan memang hari ini kita masih fokus tentang pemberdayaan UMKM maksud kami, berbasis budaya dan juga komunitas. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan dan juga penjelasan lebih komprehensif lagi Pak Handi tentang kawasan kuliner halal. Ini kan merupakan satu program yang memang didedikasikan untuk pemberdayaan ekonomi. Ini sebetulnya harapan apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Hadi? Karena melihat tadi multiplier efek itu banyak juga yang bisa dirasakan dari pemberdayaan ini Pak Hadi. Ya, Mas Daryl, yang pasti kita ingin memastikan semua komunitas-komunitas lokal ya, Mas Daryl ya, itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, kalau mereka bisa tumbuh dan berkembang, berarti kan di situ ada perputaran ekonomi. Ya, terjadi peningkatan, ya ujungnya nanti kan kita harapkan terjadi peningkatan kesejahteraan. Ya. Nah, ini kan satu model yang menurut saya sangat baik sekali ya, yang bisa dicontoh atau dikloning di daerah lainnya. Bagaimana keterlibatan masyarakat tentunya ya sebagai pelaku usaha ya, apakah nanti di bidang kuliner, di bidang batik, di bidang pengrajin lainnya. Kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan ya, seperti MES ini kan organisasi masyarakat lah ya, yang memang menghimpun banyak pihak ya, yang aktif, berperan aktif ya di tengah-tengah masyarakat. Setelah itu juga ada misalkan terlibat di sini, kalau yang di Solo ini kan ada Bank Indonesia ya, kemudian ada pemerintah Kota Solo, ada Bank Syariahnya juga terlibat. Nah, jadi sinergi dan partnership ini inilah yang kita harapkan mereka akan bisa saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain. Karena masing-masing pihak ini nanti tentu akan memberikan semacam dukungan ya sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki satu dengan yang lain. Contoh misalkan Bank Indonesia tentu dengan dengan program yang mereka miliki bisa mendukung dari aspek dukungan
kemampuan, ya, peningkatan skill, ya, pelatihan dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Solo nanti kita harapkan juga bisa memberikan bantuan dari sisi perizinan, ya, kemudahan akses dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan bank syariah yang langsung terlibat nantinya tentu akan memberikan pembiayaan. Nah, yang pasti adalah nantinya kita berharap kalau model ini terus berkembang, Mas Daryl, artinya nanti produk yang dihasilkan itu standar, ya, standar rasanya, standar kualitasnya. Nah, sehingga nanti kan orang akan datang. Ya, kan? Tidak hanya masyarakat lokal, ya, pengunjung lokal, wisatawan lokal, tapi juga nanti kalau seandainya dianggap sudah mumpuni, ya bisa saja nanti berkualitas ekspor, Mas. Jadi mereka sudah bisa melakukan ekspor. Nah, kalau sudah begini kan tentu multiplier efeknya akan semakin lebih luas lagi, ya, tidak hanya bagi pedagang sendiri, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi intinya adalah pemberdayaan ini memberikan semacam aktivitas, mendorong aktivitas ekonomi untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang, yang hasilnya diharapkan akan memberikan satu produk yang punya standarisasi yang baik itu, ya, dan ditopang oleh stakeholder yang memang merupakan adalah pengambil kebijakan, ya, atau pemangku kepentingan di sini di wilayahnya, gitu, ya. Nah, seperti yang sudah diperlihatkan oleh bagaimana kolaborasi, ya, antara masyarakat atau komunitas dengan pemerintah daerah Kota Solo, ya, MES maupun Bank Indonesia. Jadi ini satu pola yang sangat baik untuk mendorong meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat sekitar, gitu. Oke, tapi Pak Gun, kenapa kok komunitas itu dinilai begitu penting, ya, Pak Gun, ya, untuk bisa terlibat aktif dalam program kawasan kuliner halal MES ini sendiri, Pak Gun? Ya, menurut kami penting, ya, karena satu dari sisi efisien, efektif, dan daya siarnya. Nah, karena kalau hanya perorangan, kan ngapain dibantu semua pihak dari Jakarta, dari provinsi, kalau hanya satu orang atau satu kelompok kecil aja. Tapi kalau suatu komunitas, suatu ekosistem, ini menjadi suatu menarik. Bahkan bisa juga menjadi istilahnya percontohan nanti untuk daerah-daerah yang lain, ya. Alhamdulillah tempat kami siaplah insya Allah kalau dipakai untuk program yang sangat bagus ini. Satu, dari PR-nya kita juga dapat pahala, dapat amal solehnya. Terus kedua, kemanfaatan dari program ini langsung terserap kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang tadi saya sampaikan, jadi di Kauman ini komplit usahanya, Mas, dari yang super mikro ada, yang kecil banyak, yang belum berizin banyak, yang izinnya baru izin kelurahan ada, yang sudah NIB juga ada. Lah ini terus kemudian izin tentang kehalalan. Nah, teman-teman UMKM kan perlu sekali ini disupport perizinan kehalalan, karena selama ini menyembelihnya udah benar, memasaknya udah benar, tapi label halal itu yang perlu kita dapat, karena untuk siar juga kan, bahwa terus kedua yang lain adalah nama Kauman. Nama Kauman itu sangat menarik sekali. Kemarin ngobrol dengan pemerintah Kota Surakarta, Pak Wawali menyebutkan nama Kauman itu sudah identik dengan halal. Tapi bagus sekali kalau memang ada program yang memang bisa mengangkat halal dalam arti segi yuridisnya, ya, dari segi hukumnya kelihatan, ya, dan tidak hanya dari segi sejarahnya. Nama Kauman adalah kampung santri, kampung beriman, kampung kampung religius dan sebagainya. Tapi itu kan dari sisi histori, ya. Kalau dari sisi sekarang kan orang luar negeri kan nggak tahu Kauman itu artinya apa. Orang Malaysia kan nggak tahu, orang Brunei, apalagi orang Eropa, Kauman dikira Jerman malah nanti. Dikira Kauman itu. Okay. Nah, tapi kalau ada tagline halal, apalagi dideklar menjadi kawasan halal, kuliner halal Kauman, itu sangat menarik sekali. Oke, Mas. Pak Gun, sedikit saya mau menyikapi tadi yang disampaikan Pak Gun, ternyata di Kauman Solo juga ada satu keluarga yang memang
dia melibatkan diri orang tuanya, ayah, ibu dan juga anaknya. Nah, apakah ini tidak menjadi sebuah gambaran yang bisa ditularkan gitu ya Pak Gun kepada semua masyarakat pelaku UMKM di daerah Kauman Solo misalnya, agar kekuatan people power-nya tuh memang betul-betul terlihat gitu loh. Ya. Gimana caranya untuk bisa memastikan hal ini terjadi? Kebetulan di Kauman itu ada komunitas namanya Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Nah, ini mewadahi semua organisasi UMKM yang ada di Kauman. Kemudian ada KHK, ini baru berdiri 2 bulan ini. KHK itu singkatan dari Komunitas Kuliner Halal Kauman. Nah, ini mewadahi teman-teman kuliner. Ya, terus kemudian ada IKM Batik. Nah, ini mewadahi teman-teman yang fashion batik terutama. Terus ada organisasi pemuda namanya Pemuka, singkatan dari Pengusaha Muda Kauman. Terus ada Koperasi Sarekat Dagang Kauman. Nah, ini terus ada juga Yayasan Jamaah Masjid Agung Kauman. Nah, ini berperan di bidang masing-masing, Pak. Jadi mempunyai anggota yang mana kalau contoh yang Pemuka tadi ya, itu mewadahi adik-adik remaja yang lulus sekolah atau masih sekolah kuliah atau SMA udah kelas 3, SMK terutama. Nah, itu bisa mewadahi untuk berwirausaha, untuk membantu orang tua dan sebagainya. Ini di Kauman ada, makanya tadi saya bilang di Kauman unik. Orang tuanya punya usaha batik, ibunya punya usaha kuliner, anaknya bisnis ini tadi fotografi, terus kemudian marketplace, terus kemudian ya sesuai anak-anak sekarang. Itu Mas. Ya, jadi sebetulnya kemampuan untuk bisa membuat satu simbiosis paling tidak di keluarga itu juga ada ya sebetulnya Pak Gun ya. Ada Pak. Ya. Sebenarnya UKM itu kreatif. Betul. Tanya aja sama Pak Andi. Lawong tadi saya sampaikan di awal. UKM itu produksi dipikir sendiri, pemasaran dipikir sendiri, modal dipikir sendiri, nagih, utang, piutang dan semua dipikir sendiri. Lah, tapi dengan dipikir sendiri itu ada keterbatasan akhirnya. Nggak bisa maksimal semuanya. Nah, ini makanya perlu kolaborasi, perlu support dari pihak komunitas itu gitu ya. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Tanggung. Saya mau lanjutkan, nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi di sesi berikutnya. Termasuk Pak Handi, mohon izin Pak nanti minta komentar sedikit ya, karena ini kan buat saya adalah sebagai sebuah cara yang begitu bisa diandalkan ketika satu keluarga itu memang dalam tanda petik ya tertular semangatnya UMKM. Bahkan anaknya sendiri mampu memasarkan produk-produk orang tuanya misalnya dari sisi marketplace-nya. Nah, ini pemberdayaan ekonomi udah mulai terlihat nih. Cuman gimana nularin? Nanti saya minta komentar Pak Handi. Kita break sebentar, sambung lagi di sesi yang berikutnya, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda
agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Masih membahas sebuah topik menarik hari ini, pemberdayaan UMKM berbasis budaya dan juga komunitas. Ini kalau memang difokuskan dan betul-betul didalami akan menjadi sebuah lingkaran atau circle ekonomi yang begitu masif dan sangat luar biasa ya. Karena baru satu daerah saja di Kauman Solo sendiri sudah banyak sekali hal yang bisa dieksplorasi, khususnya tentang kemampuan dari para pelaku UMKM yang memang mereka tuh basisnya dimulai dari sebuah keluarga. Nah ini saya mau sedikit menyinggung Pak Handi, melanjutkan pertanyaan sempat tertunda tadi, kalau di satu rumah saja gitu ya, soul mereka tuh sudah kebentuk dengan adanya aktivitas UMKM, bahkan ada, saya membahasakannya supporting sistemnya tuh anaknya gitu, yang mereka mungkin memasarkannya lewat marketplace. Nah, bagaimana kira-kira ini juga menjadi satu pilot project yang juga semangatnya bisa dikeluarkan kepada keluarga-keluarga lain yang mungkin belum memahami tentang hal tersebut, Pak Handi? Ya, baik Mas Daryl ya. Biasanya kan usaha keluarga itu sudah turun-temurun ya, mungkin 2-3 generasi ya. Dan kita lihat ya perkembangan teknologi kan juga berkembang ya. Mungkin saja usaha yang dirintis oleh bapak, kakeknya terdahulu masih dengan cara-cara yang pola-pola yang lama lah kalau tanda kutip ya, artinya masih baik pemasaran maupun juga masih dengan cara-cara yang lama. Nah, halo? Ya. Halo? Pak Handi, ya? Masih? Ya, kedengaran ya, mohon maaf ya. Nah, jadi, ya, oke. Oke, halo? Ya, silakan Pak Handi, lanjut. Ya, baik. Oke, ya. Jadi, tentu ini masing-masing anggota keluarga, ya, ini tentu akan bisa memberikan support yang sangat baik menurut saya gitu ya. Usaha-usaha yang sudah dirintis jauh hari sebelumnya, sudah lama sebelumnya, ini akan bisa terus berkembang jika seandainya generasi berikutnya akan membuat atau melakukan semacam peningkatan kualitas dari sisi dari sisi model bisnisnya ya Mas Daryl. Contoh misalkan anaknya misalkan ya mengembangkan aplikasi misalkan ya, atau bisa memanfaatkan teknologi informasi misalkan. Nah, ini kan akan bisa meningkatkan jangkauan ataupun meningkatkan model pembayaran yang bisa jauh lebih efektif dan lebih efisien ya. Yang tadinya orang harus datang ke lokasi untuk makan ya. Nah, tapi orang bisa cukup dengan memesan online, nah itu bisa memanfaatkan gitu. Nah, jadi saya pikir kerjasama ini ya ataupun pola-pola seperti ini akan bisa terus dikembangkan asalkan tadi diberikan skill, diberikan kemampuan, diberikan pelatihan ya,
diberikan pengembangan wawasan. Nah, inilah gunanya tadi ya, bersinergi tadi bersama dengan stakeholder yang memang itu memiliki kemampuan dan juga memiliki fasilitas untuk dimanfaatkan. Nah, saya pikir model seperti ini bisa nanti dikembangkan di banyak daerah ya, sehingga bisa terus tumbuh dan berkembang perekonomian masyarakat yang berbasis UMKM tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Gun. Pak Gun, apakah hal yang disampaikan oleh Pak Handi Riza tadi merupakan sebuah tantangan atau masih banyak tantangan yang perlu dihadapi lagi oleh para pelaku UMKM di Kauman Solo saat ini, Pak? Iya, tantangannya masih banyak dan masih berkembang karena memang visi kita harus mengikuti perkembangan gitu. Jadi tentang perkembangan bisnis dunia, tentang adanya pandemi, tentang adanya banyak sekali peraturan-peraturan baru dan sebagainya, persaingan baru, teknologi dan sebagainya. Ini ya harus kita antisipasi bersama-sama. Insya Allah fungsinya komunitas, fungsinya ekosistem, yaitu Mas. Jadi harus bersama-sama bisa menangani hal tersebut. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan untuk bisa berubah dan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman, apalagi mungkin masuk ke era digital, semuanya juga nggak masalah ya Pak Gun ya. Mungkin perlunya sosialisasi dan juga edukasi yang lebih komprehensif lagi ya Pak Gun ya. Ya, betul. Oke, apakah ada satu proses mentoring Pak Gun di sana yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah bagian program untuk lebih memberdayakan UMKM? Ada. Jadi selama ini kita disupport oleh pemerintah Kota Surakarta lewat dinas-dinas terkait ya, dinas perindustrian ada, dinas perdagangan ada, dinas koperasi UMKM ada, dan pariwisata juga ada. Terus kemudian sama Bank Indonesia dengan program-program pelatihan dan meningkatkan kualitas mindset dan sebagainya, dan itu dari Bank Indonesia. Dan yang akhir-akhir ini dengan Bank Syariah Indonesia ini disupport juga lewat programnya MES ini. Terus juga adanya ini program dari acara hari ini juga. Ini juga merupakan masukan-masukan juga memotivasi kami. Jadi bahwa kita ini tidak bekerja sendiri, ternyata mendapatkan support dari berbagai macam pihak, Pak. Dari kota, dari provinsi maupun dari pusat, dan bisa berhubungan dengan Universitas Paramadina kan ya baru hari ini. Makasih sekali Pak. Ini sekaligus mungkin kita perlu penjabaran yang lebih masif lagi ya, karena tadi Pak Gun mengatakan dari perbincangan ini saja sudah banyak insight yang didapatkan, termasuk termotivasi dan juga banyak inspirasi yang didapatkan, sehingga mungkin PR besar juga nih Pak Handi buat MES baik pusat dan juga daerah, mungkin juga para stakeholder yang terkait untuk bisa lebih berperan besar. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya Mas Daryl, ya tentu karena MES terlibat langsung ya menjadi inisiator dari program ini, tentu kami akan terus memantau dan mengevaluasi ya dari waktu ke waktu ya. Jika nanti kami temukan ada hal-hal yang dirasakan perlu kita tingkatkan, kita perbaiki, ya tentu kita perbaiki gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau memang itu sudah kita rasakan cukup baik ya, sangat baik, sudah optimal, nah tentu kita akan menjadikan ini sebagai role model ya, sebagai role model yang nantinya bisa kita kembangkan di banyak lokasi. Nah, mudah-mudahan Solo ini bisa menjadi pilot project tadi yang seperti Pak Gunawan sampaikan ya. Pilot project yang nanti kita bikin modulnya, kita bikin desainnya, kita bikin bisnis prosesnya, sehingga kalau itu nanti bisa jadi ya, nanti itu bisa kita cloning Mas ke banyak wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memang MES-nya di sana cukup aktif dan proaktif dalam pengembangan UMKM ini. Jadi MES yang yang memiliki jaringan ya, memiliki wilayah yang mungkin sudah hampir di seluruh Indonesia ya. Nah, ini tentu menjadi satu nilai tambah ya, satu potensi yang luar biasa yang kita bisa kembangkan. Jadi mudah-mudahan ini akan terus kita pantau ya, Pak Gun, semangat terus ya teman-teman, dimotivasi terus ya, sehingga ini akan menjadi satu role model yang sangat baik sekali. Nah, kalau seandainya ini sukses, tentu akan datang Mas Daryl ya, tidak hanya
pihak perbankan akan datang ya, kemudian juga instansi-instansi pemerintah juga akan ikut bisa terlibat ya. Nah, yang pasti adalah tentu pengunjung ya. Nah, kalau ini sudah dikenal di masyarakat ya, kualitasnya bagus, nah tentu akan jadi magnet tersendiri ya bagi kunjungan wisata ya. Nah, produknya dibeli, nah sehingga perputaran ekonominya bisa terus meningkat. Nah, ujungnya tentu kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ya nanti yang sejahtera tidak hanya satu orang saja, Mas Dery, tidak bisa satu keluarga, tetapi seluruh komunitasnya akan ikut sejahtera gitu. Jadi walaupun mungkin nanti karena berbagi keuntungan ya akan mungkin ada yang bilang wah lambat nanti, tapi ini kalau dilakukan secara bersama-sama saya yakin ini pasti akan jauh lebih baik ketimbang kita melakukannya secara sendiri-sendiri gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang tantangan sekaligus juga peluang yang akan kita terus optimalkan ke depannya. Oke, baik. Terakhir saya mau menanyakan ke Pak Agun. Pak Agun, apa harapan Pak Agun mewakili para pelaku UMKM dan juga komunitas yang ada di Kauman Solo? Silakan Pak Agun. Kalau dari komunitas kami selalu optimis ya, semangat. Adanya program-program dari pusat, provinsi maupun daerah, kita sangat senang sekali. Kita sengkuyung bersama-sama. Dan ini menjadikan salah satu siar bersama-sama kita kepada komunitas yang lain juga. Oke, baik. Pak Gunawan Setiawan, terima kasih waktunya di perbincangan kali ini sudah bergabung bersama kami. Pak Handi Riza juga terima kasih pastinya. Semoga apa yang kita bahas ini tidak hanya menjadi sebuah pemahaman via audio saja, tapi ada bentuk realisasi yang mungkin perlu dilakukan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini mungkin para pelaku UMKM, MES pusat maupun juga MES daerah, dan juga para stakeholder untuk berjibaku bersama-sama membangun pusat kuliner ini, kuliner halal ini tidak hanya di Kauman Solo, tapi mampu menularkan semangatnya ke banyak daerah di Indonesia. Bahkan mungkin juga apakah mungkin Indonesia akan menjadi sentra ekonomi halal di dunia, itu masih menjadi sebuah tantangan buat kita semuanya. Terima kasih Pak Handi waktunya. Pak Gunawan, terima kasih banyak, dan Sobat Listeners, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nantikan episode berikutnya di Senin minggu depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.